Haleluya. Jangan kurang dari 5. Supaya kita tahu bahwa tidak pernah engkau hadir di rumah Tuhan dan engkau merasa sendiri. Amin ya. Entah engkau besar, kecil, miskin, kaya, sehat atau sakit, engkau tidak pernah sendiri. Kalaupun ada sebuah cerita di Alkitab tentang seorang yang 38 tahun duduk di pinggir kolam Bethesda, dan ketika Yesus datang kepadanya, dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika air itu, kolam itu bergolak sepertinya sendiri. Tetapi Alkitab membuktikan Yesus penuh perhatian. Dan kalau Anda tanya kepada Alkitab yang mencatat kisah itu, apa istimewanya pria yang 38 tahun berada di pinggir kolam itu? Enggak ada yang istimewa. Dia bukan seorang yang begitu rohani. Karena itu saya mau berkata, mujizat terjadi tidak selalu karena doa. Dan kita harus tahu, Tuhan yang kita sembah, Dia Bapa kita, Dia Maha Kuasa. Dan saya percaya saudara, itulah salah satu misi Tuhan Yesus datang supaya kita mengenal Dia di dalam kemahakuasaannya, amin. Dan di dalam kehidupan kita, Dia akan selalu memperagakan kemahakuasaannya. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah engkau siap mengalami kemahakuasaan Tuhan? Seorang imam di bait Allah namanya Zakaria tidak siap. Gabriel diutus Allah dari tahta surgawi membawa sebuah pesan bahwa doamu didengar dan dijawab. Tapi Zakaria sebagai seorang yang terus berdoa menantikan seorang anak tidak siap, bahkan tidak percaya. Banyak saudara kebenaran-kebenaran yang sepertinya kontroversial, bertolakan. Jadi mujizat bisa tetap terjadi sekalipun kita tidak percaya. Bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Tapi masalahnya kembali kepada saudara, apakah kita melihat Dia secara lengkap? Dia bukan Maha Kuasa, Dia pengasih dan penyayang. Karena itu Dia memilih engkau dan saya dengan satu maksud yang jelas. Kita bukan hanya Tuhan rencanakan untuk diberkati dalam kehidupan kita, sukses, berhasil, berbuah lebat dalam setiap bidang hidup kita. Tapi Tuhan merencanakan dari hidup kita akan ada sebuah pernyataan bahwa Dia benar. Tuhan kita benar. Amin. Itu yang Daud saksikan. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan belajar tentang bagaimana Anda dan saya sebagai orang percaya, kita harus perhatikan kehidupan kita bahwa ada dunia rohani yang tidak kita lihat, yang selalu berinteraksi dengan kehidupan lahiriah kita. Mari kita akan lihat dalam kitab Lukas, saudara, pasal yang keempat. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini, setelah pencobaan berakhir. Ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 13 dan 14. Saya akan baca ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tetapi yang menarik ayat 14-nya, ini dalam satu rangkaian peristiwa, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Artinya dari ayat ini, saudara, ada sesuatu yang bertambah setelah pencobaan berakhir.
Ada sesuatu yang terjadi di dalam dimensi roh ketika pencobaan berakhir. Dan ayat ini berkata, dalam kuasa roh. Jadi kuasa Roh Kudus menjadi nyata setelah berpuasa, dicobai, dan Yesus menang di dalam percobaan itu. Banyak orang berpikir, saudara, segala sesuatu yang Yesus alami, kita perlu alami. Tidak sepenuhnya begitu, saudara. Anda mau disalib? Anda bisa berpuasa 40 hari 40 malam? Jadi konsepnya jangan salah terap. Saudara, itu sebabnya kita lihat di sini. Tuhan mengalami semuanya sebetulnya untuk kita menerima keuntungan ketika kita percaya kepada Dia. Katakan amin. Itu sebabnya ketika Anda berdoa, Anda harus punya sebuah konsep di pikiran Anda yang benar, yang tepat. Mari kita lihat ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, apa? Ia mundur daripadanya. Kalau Anda baca ini seolah-olah iblis yang mengakhiri, saudara. Kalau seperti ronde tinju, udah KO, udah mundur, udah give up, nyerah. Atau mungkin kalau 5 ronde, 15 ronde sudah selesai. Itu sebabnya begini, saudara. Hal-hal ini saya sampaikan supaya kita melihat bahwa setiap kita akan mengalami ujian dan pencobaan yang spesifik, yang khusus. Orang miskin tidak akan dicobai seperti orang kaya. Orang kaya sebaliknya tidak akan dicobai seperti orang miskin. Laki-laki tidak akan dicobai seperti wanita. Tenang. Ya. Seorang ayah di rumah tangga tidak akan dicobai seperti seorang ibu. Seorang bendahara tidak akan dicobai seperti seorang yang bukan bendahara. Pertanyaannya gini, saudara. Kalau kita menempuh dan menjalani kehidupan kita hari ini sebagai orang muda, sudahkah kita tahu pencobaan-pencobaan kita? Ujian-ujian kita? Orang yang cantik, yang kurang cantik, pencobaannya khusus. Amin, kasih. Kan tadi kasih udah mendeklar, ya kan? Ya. Orang yang, sekali lagi saudara, siapapun kita tuh punya, bahkan akan perlu, kalau boleh saya lebih tegaskan, harus melewati ujian dan pencobaan yang khusus, yang memang tidak diperuntukkan untuk orang lain. Mau Anda kuat seperti Simpson, pencobaannya ada. Mau Anda lemah seperti siapapun, pencobaan dan ujiannya ada. Tapi kabar baiknya adalah setiap pencobaan itu tidak boleh kita hindari. Gitu ya Om ya. Jadi setiap pencobaan itu harus kita menangkan bersama dengan Yesus yang sudah menang. Kenapa? Karena setelah pencobaan berakhir, di situ kita baru lihat sesuatu yang sebelumnya kita tidak lihat. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan keuntungan, kebaikan bagi engkau dan saya. Jadi tugas kita sebetulnya adalah mengalami persekutuan dengan Tuhan yang sudah menang itu, sehingga setiap babak pencobaan yang sepertinya sudah berakhir, yang sebetulnya akan datang lagi, kita menang dan selalu menang. Katakan, aku selalu menang. Tepuk bawah kanan kirinya, katakan, aku selalu menang. Saudara, ini yang luar biasa. Keyakinan kita itu menentukan siapa kita. Kalau Anda nggak yakin selalu menang,
itu karena Anda berpatokan kepada cerita yang lalu. Aku berapa kali kalah, Bang? Mana mungkin aku selalu menang. Nah, patokannya itu Alkitab yang berkata syukur kepada Allah karena oleh Yesus Kristus yang membawa kita di dalam jalan yang penuh dengan kemenangan. Katakan haleluya. Aku selalu menang. Dengan pede dong, aku selalu menang. Masalahnya Anda kan tidak berperang dengan saudara di sebelah kanan kirimu itu. Berebut tempat duduk. Anda berperang melawan ujian dan pencobaan yang memang spesifik dirancang untuk Anda. Yang lagi lamar kerjaan, pencobanya apa? Males. Nunggu-nunggu, harap-harap. Harap-harap cemas. H2C. Tapi yang udah bekerja, apa? Jangan lupa saudara, kita masuk dalam babak pencobaan yang baru. Betul apa betul? Yang belum menikah, yang masih lajang nih. Iya kan? Pencobanya ngelirik atau dilirik kan? Tapi kalau yang udah menikah, iya. Punya pencobaannya tersendiri. Ini yang saya mau sampaikan gini saudara. Setiap pencobaan itu ketika kita selesaikan, sebetulnya bukan sepenuhnya sudah berakhir. Tapi pada babak itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Tetapi gini saudara, ini yang kita harus taruh di pikiran kita. Setiap kita menyelesaikan ujian dan pencobaan, seperti ketika Abraham dan Sarah melewati ujian pencobaannya, selalu ada blessing yang Tuhan sediakan yang engkau akan terima. Ini sebabnya mari kuatkan saudara. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan galau kalau Anda dicobai dengan pencobaan yang sama, pencobaan yang sama, pencobaan yang sama, pencobaan yang sama. Jangan galau. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita dengan segala sesuatu yang kita punya, kita bisa, pencobaan kita tuh betul-betul begitu unik, saudara, begitu unik. Saya akan tunjukkan sesuatu yang menjadi sebuah catatan dan pelajaran. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Ini cerita tentang seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Katakan mahal harganya. Saudara, sesuatu yang mahal, sesuatu yang betul-betul punya harga, itu punya tantangan dan pencobanya sendiri. Kalau Anda tahu dirimu punya harga, punya nilai yang mahal, ya, Anda harus menangkan pencobaan dan ujian yang Anda hadapi. Ayat ini berkata, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4 kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, dalam ayat ini kitab Yohanes mencatat dengan satu pemandangan yang lebih jauh, yang segera akan menyerahkan dia. Itu sebabnya saudara, kalau Yudas menang di dalam cerita ini, dia tidak akan jatuh lagi dalam pencobaan ketika dia menyerahkan gurunya. Kalau Anda menang dalam satu pencobaan, Anda bisa menang lagi. Sekalipun Anda gagal, Anda bisa menang. Asal seperti Petrus, jangan gugur iman kita. Jangan gugur iman kita. Karena setiap ujian dan pencobaan itu menghasilkan pemurnian. Di sisi yang lain itu menghasilkan sebuah kapasitas dalam hidup rohani kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap berkatnya.
Katakan amin. Ujian bagi Daniel, orang-orang muda, apa? Ikut seperti orang muda yang lain, betul kan? Anda baca dalam kitab Daniel, kenapa? Karena Daniel masih muda. Enaknya apa? Nongkrong, happy, makan yang kenyang. Kan gak ada yang larang. Tapi Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Katakan keren. Anda keren gak? Daniel berketetapan tidak menajiskan diri dengan apa? Dengan santapan yang biasa disantap atau dimakan oleh raja. Yaitu hal-hal yang bagi hukum Yahudi pada waktu itu haram. Sekarang yang dulu haram gak haram sih. Karena Tuhan mau bilang gini, dulu masalahnya itu hal-hal yang lahiriah. Sekarang yang lebih bermasalah adalah motif di hati kita. Motif di hati kita. Apa yang terjadi dengan Yudas? Jadi kita tidak akan memenangkan pertandingan dalam ujian dan pencobaan itu karena ujian dan pencobaannya lebih rendah, lebih biasa-biasa. Tapi kita menang lewat ujian dan pencobaan yang harus kita lewati karena kita dipersiapkan Tuhan. Bangsa Israel, saudara, paling tidak ada 600.000 orang yang hanya berjalan kaki yang dicatat keluar. Tapi waktu mendekati tanah perjanjian, 2 orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memenangkan lewat banyak ujian dan pencobaan di padang gurun. Gajian saudara 1 juta ada pencobaannya. Gajian 5 juta makin banyak pencobaannya. Gajian 10 juta makin apa? Orang bilang 3 juta bisa memberi, bisa menabung. 5 juta punya kreditan. 10 juta bukan kreditan lagi saudara. Lupa bayar kreditan. Masih lajang saudara, gak ada niat untuk kredit. Udah menikah, bunyi semua perabot di rumah. Karena merasa butuh. Makanya di situ ujian kita tuh bukan yang di luar masalah, tapi di dalam. Di dalam. Katakan di dalam. Mau gaji Anda gede, gaji Anda kecil, semua kita akan melewati ujian dan pencobaan. Haleluya. Amin. Mau Anda darah tinggi atau darah rendah, Anda akan melewati ujian dan pencobaan. Amin Eyang ya. Mau Anda puasa atau Anda suka makan, Anda pasti dicobai. Pasti, haleluya. Mau Anda tahan dibuli atau suka membuli, Anda pasti dicobai. Pertanyaannya di babak ini yang pertama nih, sudahkah Anda mengenali pencobaan Anda supaya Anda siapkan diri Anda? Gimana Bang Nugrah? Sudah kenal pencobaanmu? Sudah siapkan diri? Haleluya. Wah, kayaknya bahaya nih saya nih. Coba kita baca lebih jauh lagi. Ayat yang ke-6 ini. Tolong Bang Adit yang baca. Dia tidak dicobai. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Lihat saudara, yang di dalam hati kita itu sumber masalahnya. Bukan yang di luar. Wong orang mau traktir kita mau bilang terima kasih atau cuek aja, kan di dalam kita masalahnya. Betul? Ya kan? Mau dia traktir kita pada yang dia belikan buat kita tuh kita gak suka, kita mau bilang terima kasih, terserah kita. Apakah hari ini saudara, Anda tuh
Hidup dengan hati yang merdeka, saudara. Anda tidak dikendalikan oleh manusia lama Anda, tapi Anda dikendalikan oleh kebenaran yang menjadi rel sikap hati kita. Kalau engkau dianiaya, berkati. Haleluya. Kok susah? Susah? Enggak. Iya kan? Tapi kan gak dicatat tuh berkatnya pakai apa, betul kan? Iya, kita aja yang suka melebih-lebihkan, langsung bayangin uang. Memang ada ayatnya, berkati dengan uang. Enggak kan? Makanya saudara, dengerin saya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami nanti kita akan ketemu itu pencobaan yang biasa. Dan yang menariknya, pasti kita bisa lewati. Kenapa? Tahu kan ayatnya, gak perlu kita buka kan? Karena Tuhan kita setia. Dan dalam kesetiaannya, Dia pasti memberikan jalan keluar. Setiap pencobaan dan ujian membuat kita naik tingkat. Amen. Setiap ujian dan pencobaan membuat kita makin punya kapasitas yang luas dan besar. Ujian pencobaan tentang berkat akan membuat Anda makin diberkati. Ujian tentang ketulusan akan membuat Anda makin tulus. Mau Anda terus dibenci, ampuni. Mau Anda dibenci lagi, ampuni. Mau Anda diomongin, ampuni. Dan setulus-tulusnya Anda mengampuni, itu seperti Anda punya simpanan yang besar. Dan Tuhan, itu Tuhan yang tidak pernah main-main, saudara, dengan firman-Nya. Yang menabur pasti menuai. Sekali lagi, sudahkah kita mengetahui pencobaan-pencobaan yang biasa disodorkan kepada kekasih? Gimana Kak Vera, Kak Tian, Bang Marbun? Gimana Bang Riki? Haleluya. Salah nyuntik. Kan dokter gitu kan. Cuman aku baru, mau baru kek, mau lama kek, ada juga yang salah nyuntik, betul kan? Iya. Jadi kita semua mengalami pencobaan, betul gak? Nih, saya mau bikin agak seru. Yang ngutang dicobai, yang menghutang kan dicobai juga. Gak bisa tidur tenang, belum bayar utang. Keingat orang yang punya utang. Coba, haleluya gak? Saya berhutang dengan Karut, tapi Karut yang gak bisa tidur. Kasihan kan Karut ya? Makanya masalahnya tuh bukan hutangnya, hati kita. Yang sehat jangan songong, yang sakit jangan rendah diri, yang miskin jangan memble. Amin. Yang diberkati jangan, waduh. Haleluya. Kitab Yeremia berkata, kalau ada orang mau bermegah, hendaklah bermegah, karena dia tahu Tuhannya pengasih dan penyayang, pemurah. Jadi kalau Anda selalu menghadapi pencobaan, I'm nothing. Setan tuh gak punya sasaran tembak. Berkat ini dari Tuhan, gak punya sasaran tembak. Aku dapat posisi ini bukan dari usaha kerja kerasku, tapi dari Tuhan. Setan gak punya sasaran tembak. Aku ganteng begini, betul kan Bang Jun ya? Apa boleh buat? Itu karena Tuhan yang baik sama aku, iya kan? Jadi setan gak punya sasaran tembak. Coba lihat cerita ini saudara. Yudas tidak memberesi hatinya. Coba ayat 6, mari kita baca sama-sama, 2-3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, katakan amin.
Haleluya. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Baca dengan bangkit berdiri. Anda harus berdiri di hadapan tantangan, ujian dan pencobaan Anda dengan ayat ini. Bahwa aku menjalani satu kehidupan yang disertai oleh Allah yang setia, yang selalu akan memberikan jalan keluar. Wow. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca 23. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan menghindarinya, menanggungnya, menyelesaikannya, menjalaninya sampai tuntas. Haleluya. Ini sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau belajar mengenali pencobaanmu sejak muda, engkau tahu nanti seusia Ayub, setan tuh sulit mendapat celah untuk mengirimkan pencobaan. Dia saleh, dia kudus, dia benar dalam perkataannya, perbuatannya, pikirannya. Dan Alkitab mencatat Ayub tuh orang terkaya dari kumpulan orang-orang kaya. Sebelum duduk, saya mau tes dulu. Bang Marbun, kalau Bang Adit kasih duit sama Bang Marbun 5M, Bang Marbun mau apain? Mau apain Bang Marbun? Oh, belum terpikirkan. Ada seorang pendeta nanya pertanyaan yang sama jemaatnya. Ya paling tidak aku beli tanah lah. Iya kan? Terus ngapain? Bangun rumah buat orang tuaku, buat aku, buat anak-anakku. Terus apa? Deposito. Terus kamu gak pikirin orang lain? Ya ngapain pikirin orang lain? Terus pendetanya bilang apa? Masih menghayal aja udah pelit. Masih menghayal aja udah pelit. Ya Tuhan. Baru menghayal aja udah pelit. Itu baru menghayal udah pelit. Kira-kira gimana kalau kejadian? Haleluya. Makanya pencobaan-pencobaan yang kita alami sebetulnya gak ada yang aneh, gak ada yang baru, gak ada yang istimewa. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa kita selalu menghadapi pencobaan tuh kayak kita menghadapi beban berat? Ke rumah Allah, ke rumah Tuhan ibadah selalu buka penuh dengan pencobaan. Silakan duduk, puji Tuhan. Bang Baili kalau mau agak lama boleh juga berdiri. Betul apa betul? Kalau kita datang ke rumah Tuhan, harusnya kita punya keyakinan iman. Karena di dalam ujian dan pencobaan itu ketika sudah berakhir, Tuhan mengupgrade diri kita. Tuhan memposisikan kita kepada satu perjalanan baru yang menuju rencananya yang sempurna, yang utuh. Jangan hindari pencobaanmu. Tepuk, kuatkan. Sebanyak-banyak coba jemaat. Kasih tahu, jangan hindari pencobaanmu. Jangan hindari pencobaanmu. Hadapi. Katakan hadapi. Ya, kamu itu coba. Haleluya. Hadapi. Iya sih Bang, pas ku hadapi. Karena pencobaanku tuh ya satu rumah dengan aku Bang. Satu tempat tidur dengan aku pula. Mana mungkin tidak ku hadapi. Karena nanti saudara,
Di tingkat berikutnya, pencobaan itu akan seperti Daud menghadapi Goliat yang kemarin aja sudah takluk singa dan beruang. Ini memang potongannya doang gede. Iya kan? Iya kan? Coba ada alat yang baru nggak yang dipegang Daud? Ada jurus yang baru nggak? Betul nggak, Yan? Ada jurus yang baru nggak? Nggak ada. Betul kan, Omar lo ya? Nggak ada kan? Jurusnya apa? Injek gas, persneling, datang berkat. Haleluya. Betul, nggak ada jurus yang aneh-aneh. Mau Anda lemah tubuh, lemah hati, lemah jiwa, nggak ada jurus yang baru. Katakan haleluya. Kenapa kita suka alergi sama pencobaan dan ujian? Tahu nggak? Kenapa kita suka alergi, suka malas? Karena memang kita malas mengupgrade diri. Kita malas memperbaharui manusia roh kita. Kita nggak suka bertekun. Kita tuh selalu mengandalkan sifat-sifat yang lama dari manusia lahiriah kita. Itu apa? Kan nanti ada Pak Pendeta. Kalau masalah kita bisa telepon dia. Dia datang, dia mendukung kita. Masalah selesai. Cuman berkatnya buat siapa? Buat Pak Pendeta lah yang menolong. Anda dapat berkat? Enggak, cuman jalan keluar doang. Tapi kalau Anda belajar menyelesaikan sendiri seperti Daud. Daud dapat semua yang Raja Saul bilang. Tahu kan kisahnya? Iya kan? Akan dinikahkan oleh anak raja. Kemudian dibebaskan dari pajak. Semua ujian pencobaan itu ada blessing di baliknya. Haleluya. Katakan amin. Hari ini sekali lagi saudara, jangan mundur satu langkah pun. Maju bersama dengan Tuhan. Ketika pencobaan berakhir, Anda akan lihat kita sudah dibawa Tuhan di panggung yang berbeda. Dibawa naik. Keuletan, ketekunan kita berbeda. Kesungguhan hati kita berbeda. Sekalipun waktu bergumul, berjuang, rasanya sih mau menyerah, mau mundur. Aduh, gimana bang? Gimana om? Tak bisa mau beritahu saudara, hidup ini semuanya ada batas waktunya. Akan berakhir, akan selesai. Dan ketika semuanya berakhir, semua selesai, Anda lihat diri Anda makin dekat dengan Tuhan. Seperti Daud saudara, ketika kekurangan datang, seperti kisahnya Daud, di dalam batin kita tahu tentang kesetiaan Tuhan yang sudah terbukti di perjalanan kita yang lalu. Dan kita tidak akan mundur. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat 13 ini saudara. Pada bagian akhirnya, pada waktu kamu dicobai, baca sama-sama dua. Pada waktu, ganti kata kamu dengan aku. Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar, sehingga aku dapat menanggungnya. Haleluya. Haleluya. Kita pasti menang. Karena ayat ini memberikan jaminan ada jalan keluar. Haleluya. Saudara, berapa banyak kita mengerti bahwa Tuhan kita selalu membatasi diri untuk menyatakan kemuliaannya ketika berjumpa dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dia tidak bisa menyatakan seluruh kemuliaannya. Kenapa saudara? Karena memang dia mulia. Dia Allah, dia Tuhan yang besar. Dia tidak sebanding dengan masalah kita. Terlalu tidak sebanding. Seringkali masalahnya kita lihat dari kelemahan, kekalahan kita. Tapi Tuhan lihat, nah harusnya kamu lihat dari posisi aku. Kamu lebih dari pemenang. Kamu telah kusiapkan jalan keluar. Ketika kamu menghadapinya, setialah. Setialah. Bertekunlah, bertekunlah. Saudara, kembali kepada kitab Lukas
Ada dua hal saya mau simpulkan. Yang pertama, ayat 13, setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus tetapi menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Setelah pencobaan dan ujian berakhir, ada babak berikutnya. Katakan, aku suka itu. Haleluya. Katakan, aku suka itu. Haleluya. Amin. Jadi kita harus suka dicobai, suka diuji. Kecuali pencobaan itu datang dari manusia kedagingan kita. Tapi kalau dari setan, saudara, kita hadapi dengan suka. Hah? Ini jenis yang berbeda ya. Karena kitab Yakobus berkata, kalau kamu dicobai, berbahagialah, bersukacitalah. Haleluya. Amin. Makanya kasih, belum tentu yang ketawa-ketawa ini banyak berkatnya, banyak pencobaannya. Haleluya. Tapi banyak menangnya, banyak berkatnya juga dong bang. Itu dia saudara. Tapi kalau kita menghindari, menjalani, menghadapi, menyelesaikan ujian dan pencobaan kita tidak pernah akan naik panggung. Makanya berkat yang kedua, tadi yang pertama ya kita harus tahu. Ada babak berikutnya. Tapi yang kedua, lihat saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan, dalam kuasa roh. Kalau sebelumnya, Roh Kudus hanya memimpin, Yesus memberi diri dipimpin. Tapi di dalam ayat ini, Alkitab mencatat, dalam penyertaan Roh Kudus yang menyatakan kuasanya. Makanya Ayub berkata, kalau aku diuji, aku akan muncul seperti emas. Aku akan muncul seperti emas sekalipun dari api. Bukan hangus, bukan gosong. Aku akan terbit seperti emas. Ternyata ya, kunci dari semua yang kita hadapi itu adalah kemurnian hati. Makin hatimu murni, makin motifmu murni, makin murni kita menyerah, kita akan kalahkan itu pencobaan dan ujian. Saya mau cerita hal yang paling kecil. Saya beli obat di toko online. Kan tuh ada obat itu harus upload resep. Belum pernah beli ya? Jadi bengong nih dengar saya. Obatnya murah meriah, gak mahal, cuma 4.000. Tapi harus upload resep. Saya kepikiran ini bener gak sih? Harus gini, harus gini. Saya upload lah sesuatu yang bukan resep. Karena saya sedang menghadapi itu. Ternyata obatnya dikirim ke saya. Padahal yang saya upload apa? Catatan pelajaran anak saya waktu dia kelas 1. Di foto zamannya belajar online. Saya lihat nih ada catatan, coba saya dikirim obatnya. Tapi hati saya tidak tenang. Saya ngomong, cuman begini doang, kamu coba-coba. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan ampuni. Aku minta ampun. Aku lepaskan. Gak jadi saudara bermegah. Gak jadi happy-happy. Yang ada saya berduka, Tuhan. Hatiku masih perlu diberesin dalam hal-hal seperti ini. Lebih cepat nyadar, lebih cepat bertobat, lebih cepat kita naik. Saya cerita ini supaya Anda tahu bahwa ujian dan pencobaan itu tidak aneh-aneh. Terhubung selalu dengan kebutuhan Anda, terhubung dengan apa? Keinginan Anda, terhubung dengan apa? Harapan Anda, terhubung dengan apa? Mimpi-mimpi Anda. Makanya Yusuf dicobai, diuji karena mimpinya. Hari ini saya berdoa,
Dari hal yang paling kecil, kita izinkan kita makin dimurnikan. Saya bertobat, saya minta ampun, saya lepaskan obat yang dikirim ke saya itu. Saya tidak pakai, saya tidak mau punya memori. Aku pakai sesuatu yang tidak benar jalannya. Sejak itu saudara, tahu nggak? Ujiannya tuh bukan masalah uang, kemurnian hati. Ujiannya bukan jalan mudah atau jalan susah, kemurnian hati. Ujiannya ditolak atau apa diterima, bukan, kemurnian hati. Kita jaga nggak hati kita tetap murni dari perkara yang paling kecil. Dengan cara seperti itu saya percaya, setelah ujian dan pencobanya berakhir, kita dibawa naik kelas. Kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat campur tangan Tuhan, dan dari sana Dia akan menyatakan, aku setia nak. Aku akan menunjukkan jalan keluar bagimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kiranya setelah ujian dan pencobaan kita alami, yang mungkin adalah kita hadapi dalam kesendirian, kita punya kesempatan untuk bertumbuh, katakan amin, dan menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih kuat. Atau pertanyaannya pada siang hari ini, kita akan kehilangan kendali atas diri kita, dan kita gagal dalam ujian dan pencobaan itu. Saya berdoa kita bersedia dididik oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan. Poin yang terakhir saudara, bagaimana kita dapat selalu menang selain kemurnian hati, adalah berdamai dengan diri sendiri. Ayub berkata, dengan telanjang aku datang daripadamu, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadamu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memiliki sebuah hati yang murni. Ayub memiliki sebuah hati yang berdamai. Cerita terakhir sebelum kita doa, kan ini masalah-masalah yang kecil. Saya diberkati motor, puji Tuhan dalam anugerahnya tidak nyicil, beli langsung cash, datang ke rumah. Namanya motor Pak Gembala, dipakai dong untuk pelayanan. Satu hari ada teman hamba Tuhan pinjam untuk tugas pelayanan. Pulangnya motornya lecet. Kira-kira hatimu bagaimana? Nunggunya lama Tuhan, dia bikin lecet seenaknya. Ganti. Tahu nggak? Saya bilang begini, makasih Tuhan, kalau lecet itu tandanya motorku berguna. Jadi saudara, kalau kita punya tadi hati yang berdamai, setan gak punya tempat. Saya bilang, kalau lecet itu tandanya motorku berguna, sekalipun sambil melo dikit. Pertanyaan siang hari ini saudara, sudahkah Anda memelihara dan menjaga ketulusanmu dan kedamaian hatimu? Apa engkau lihat orang lain, kau langsung merasa tercobai? Kau melihat dan menghadapi Sikon, engkau langsung, waduh Tuhan, masalahnya bukan di luar, masalahnya di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita hadapkan hati kita kepada Tuhan.